Salam jumpa dengan saya, sahabat Frit 2005, dimanapun kita berada. Saat ini kita belajar lagi bagaimana diperlengkapi dengan firman Tuhan. Waktu ini kita akan belajar bersama dengan judul Belajar dari Kesalahan yang kita lakukan dalam kehidupan kita. Dasar pokok percakapan kita di malam ini sebagai renungan malam kita yaitu Efesus 5 ayat 8. Memang dahulu kamu adalah kegelapan, tetapi sekarang kamu adalah terang di dalam Tuhan. Sebab itu hiduplah sebagai anak-anak terang. Sebelum kita percaya menjadi seorang yang menyatakan diri, orang percaya yang menyatakan iman kesungguhan kita merupakan anak-anak yang masih gelap. Anak-anak masih gelap dalam arti kita masih di dalam dosa dan kita belum mengakui Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Setelah kita mengenal, kita belajar dan memiliki kepastian keselamatan berupa iman yang menyelamatkan, yaitu mengenal dan mengandalkan Yesus saja sebagai sumber keselamatan kehidupan kita. Bukan karena kebaikan kita, bukan karena pekerjaan kita, bukan apapun, tetapi semuanya hanya dari Tuhan Yesus sendiri. Maka mulai saat itu kita menjadi anak-anak terang dan menjadi hidup berusaha untuk melakukan yang terbaik yang diperintahkan oleh Tuhan Yesus itu sendiri. Nah, yang menjadi pembelajaran kita di malam hari ini, kita belajar bersama dari tokoh Rasul Paulus sebagai salah satu tokoh besar yang banyak belajar dari kesalahan dan masa lalunya. Awal mulanya Paulus bernama Saulus. Ia menganiaya jemaat Allah, memasukkan ke dalam penjara, dan bahkan berusaha menghabiskan, bahkan membinasakan mereka. Sampai akhirnya Allah membuatnya sadar dan memilihnya untuk memberitakan Injil di antara bangsa-bangsa. Paulus belajar dari kesalahannya dan tetap setia dengan imannya. Iman yang dulu hendak dibinasakan, yang ingin disingkirkan, yang ingin dihabisinya, yang ingin disakitinya. Saat ini Paulus pergi kepada mereka untuk mengenalkan Injil kepada semua orang. Nah, pengalaman adalah guru yang terbaik karena ia memberikan ujian terlebih dahulu di dalam kehidupan kita sebagai manusia. Semua orang pasti pernah melakukan kesalahan, termasuk saya juga. Satu-satunya orang yang tidak membuat kesalahan adalah orang yang tidak pernah melakukan apa-apa. Keterbatasan pengetahuan, ketidaktahuan, lupa, atau hal-hal lain dapat membuat kita salah bertindak, salah bertutur kata, salah mengambil tindakan, bahkan salah mengambil keputusan. Yang lebih penting adalah bukan menyesalinya, bukan menangisinya, bahkan memikirkan sampai berlarut-larut, melainkan menerimanya dan belajar dari sejarah masa lalu kita, dari sejarah kegiatan kita, belajar akan kesalahan kita. Mereka yang mau mengakui kesalahannya adalah mereka yang berjiwa besar, yang berhasil mengalahkan ego dan gengsi dalam diri mereka. Sahabat Frit 2005, belajarlah dari kesalahan. Tidak perlu malu maupun takut
karena melakukan kesalahan itu adalah hal yang wajar dalam diri manusia. Tetapi yang tidak wajar adalah ketika kita tidak dapat diubahkan, bahkan menjadi lebih baik lagi dan belajar menjadi lebih bijaksana. Saat kita melakukan kesalahan, bukalah diri kita untuk selalu menerima masukan dari orang lain dan belajar dari kesalahan yang terjadi. Bukan kita mentertawakan kesalahan orang lain, tetapi mari kita melihat kesalahan diri kita, kesalahan orang lain menjadi pembelajaran yang berharga, dan kita berubah mulai dari diri kita sendiri, merubah sehingga kita menjadikan bersaksi sebagai gaya hidup dalam rangka mengubah orang-orang di sekeliling kita, termasuk kita membiasakan diri untuk belajar dari kesalahan kita. Kita berjiwa besar, terbuka, dan kita belajar dari kesalahan tanpa rasa takut. Doa orang benar bila yakin didoakan sangat besar kuasanya. Maka kehidupan kita isi dengan firman Tuhan, dengan doa kepada Tuhan. Dengan apakah seorang muda Kristen mempertahankan kelakuannya yang bersih dengan menjaganya sesuai dengan firman Tuhan. Amin.